Mengapa terjadi penderitaan? Mengapa harus kita menanggung segala sesuatu yang begitu menekan kehidupan kita? Kita sudah percaya kepada Tuhan. Apa alasan dan apa maksud dari semuanya itu? Mari kita belajar dari Rasul Paulus, seorang yang begitu luar biasa di tangan Tuhan, seorang pelayannya. Namun ia mengalami penderitaan. Dan dia menggambarkan penderitaan itu dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Berkata demikian, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus merasakan penderitaan seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Namun ia mengatakan bahwa hal itu terjadi supaya ia jangan menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi lewat penderitaan ada pelajaran yang kita dapat ambil. Pertama, menunjukkan betapa lemahnya kita, namun di saat yang sama menunjukkan siapa Tuhan yang kuasa itu, yang adalah Dia itu adalah Tuhan yang kita percaya. Jadi pelajaran itu membawa kita melihat kepada Tuhan yang begitu kuat dan dahsyat itu. Hal yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi penderitaan juga menyetir kita kembali kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bahwa dalam hidup kita kuasanya dinyatakan. Tuhan mau melalui kehidupan, bahkan dalam kelemahan kita, kuasanya itu dinyatakan. Ketika kita kuat lewati penderitaan karena kuasa Tuhan, maka itu menjadi kesaksian yang boleh dinyatakan bagi orang lain. Dan berikutnya, penderitaan mengarahkan kita memandang melampaui keadaan sekarang ini kepada keadaan yang kekal. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan mengarahkan pikiran kita kepada hal yang kekal. Ketika kita hidup dalam pergumulan, maka ada pengharapan kekal bagi kita. Jadi jelas, melalui penderitaan itu tidak mudah, dan tidak ada jaminan bagi orang Kristen untuk tidak melalui penderitaan. Kita melaluinya, namun ada hal-hal yang harus kita belajar di sana, bahwa kita adalah orang lemah, namun di saat yang sama kita punya Tuhan yang kuat. Kemudian kita juga memahami bahwa penderitaan mengarahkan kita untuk tujuan Tuhan itu dapat dinyatakan melalui kelemahan kita. Dan yang berikutnya, penderitaan mengarahkan kita melihat kepada sesuatu yang kekal daripada keadaan yang sekarang ini, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus yang menyediakan kepada kita mahkota kehidupan ketika kita sudah bertekun melewati pergumulan dan penderitaan di dalam dunia ini. Lalu, apa pandangan persepsi Alkitab tentang penderitaan? Ya, kita harus memahami penderitaan itu bisa terjadi akibat dosa. Akibat dosa mengakibatkan penderitaan. Jikalau penderitaan terjadi karena dosa, maka penyelesaiannya adalah bertobat, meninggalkan dosa. Atau penderitaan juga bisa diakibatkan akibat dosa orang lain. Kita tidak berbuat dosa, tetapi orang lain berbuat dosa, maka menimbulkan penderitaan bagi kita. Penyelesaiannya adalah kita melepaskan pengampunan, mengampuni orang lain dan mendoakan orang itu supaya Tuhan mengampuninya dan memulihkannya. Ya, lalu yang ketiga, penderitaan itu bisa adalah ujian dari Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita kadang heran kenapa orang-orang saleh harus mengalami penderitaan seperti Ayub di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat kehidupan nyata, sering kita bertemu orang-orang yang hidupnya saleh, tidak menjahatin orang lain, tetapi mereka menderita. Apakah itu terjadi karena dosa mereka? Tidak, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bahkan penderitaan yang berat sekalipun
yang diizinkan Tuhan itu ada tujuannya. Seperti halnya dalam Yohanes 9 ayat 2, murid-murid bertanya kepada Tuhan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi itu adalah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Jikalau ia memilih kita untuk menjadi alat peraga dalam tangannya, untuk itu mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang kuasa. Di dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi nyata. Kesaksian hidup kita melewati penderitaan dapat menguatkan orang lain. Pada akhirnya orang akan dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan menolong menyertai kita melewati perjalanan perjuangan di dalam penderitaan. Haleluya.